Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Bagaimana kabarnya? Kembali lagi sama Kang Ida di channel Kisah Halus Panjang. Channel yang sebenarnya sudah lama terkubur ya, sudah sekitar hampir 3 bulan. Jadi Kang Ida memang fokus di channel yang lain bersama channel hobi. Sekarang jadi baru kepikiran bikin konten. Kebetulan juga sekarang Kang Ida nggak sendiri, ya ditemani sang istri ya. Jadi biar tektokan. Jadi channel kita kali ini tektokan, ngomongin misalkan temanya sejarah, pahlawan ataupun yang lainnya, itu kan konspirasi dan lain yang memang uh, menarik untuk dibahas. Jadi itulah kan sekarang ada temen. Nah, kalau ngomongin tentang yang masih menjadi misteri, sebenarnya sangat menarik kalau kita berbicara tentang uh, pahlawan ya, terutama pahlawan. Banyak pahlawan-pahlawan memang yang yang masih jarang diungkapkan. Satu sisi beliau sebagai pahlawan, oleh seseorang diakui sebagai pahlawan, ataupun di sebagian wilayah atau sebagian orang juga dianggap pahlawan, tapi di sisi lain juga dianggap sebagai pengkhianat ataupun pemberontak. Benar saja paling ringan kalau di bangsa kita, di negara kita, pahlawan nasional misalkan Jenderal Sudirman, pasti dari pihak penjajah di pihak Belanda pun akan dianggap sebagai pemberontak, gitu kan, yang memberontak pemerintah kolonial, pemerintah jajahan. Nah, kira-kira Omi ada yang misteri tentang misalkan pahlawan? Tahu nggak sebenarnya pahlawan, banyak pahlawan dari luar itu yang diasingkan di tanah Sunda. Salah satunya yang paling itu adalah ada dulu di uang kertas, pahlawan dari Aceh. Yang berapa? Yang 10.000. Ya, sebelum sekarang kan pahlawan nasional dari tanah Papua ya, yang 10.000 gitu. Kalau 10.000 yang dulu sekitar tahun 2000 masih kita SD lah. Dan salah satu pahlawan dari tanah Aceh. Kenapa bisa dari tanah Aceh? Hah? Istri dari Tengku Umar. Tengku Umar mempunyai 2 istri. Cut Nyadin dengan Cut Mutia. Kalau Cut Mutia itu masih di tanah Sumatera. Dan Cut Nyadin itu ada di Sumedang. Di tanah Sumedang, dan diketahui bahwa beliau bukan orang biasa sama warga sekitar itu. Di detik-detik aja beliau mau meninggal. Itu adalah orang yang sangat dimuliakan di tanah Aceh. Dan kenapa bisa diasingkan itu karena pemberontakan ataupun perlawanan rakyat Aceh dari dulu memang terkenal hebat, dan sampai saat ini pun sebenarnya waktu kalau dibicarakan dari rakyat Acehnya sendiri bahwa sebenarnya Aceh enggan bergabung dengan kita, dengan NKRI, karena dari kulturnya, terus jadi juga perjuangannya, dari tradisinya pun memang. Tapi kalau ngomongin soal nasionalisme, rakyat Aceh paling hebat. Pesawat pertama Indonesia yang RI-001 itu kan waktu kemarin tuh dikasih bintang jasa dari Presiden Prabowo. Nyak Sandang itu menyumbangkan dana terbesar, menjual tanah, menjual emas untuk pembelian pesawat pertama. Pesawat apa itu namanya? Pesawat terbang RI-001 lah, panjangnya sih lupa lagi. Tapi jasa dari orang Aceh, pahlawan dari Aceh itu besar. Dan kadang kita selalu bilang, karena kemarin juga kenapa ada lahirnya GAM, karena hati-hati perjuangan kita, pengorbanan rakyat Aceh terutama, selalu kadang-kadang dikesampingkan. Salah satunya sampai pahlawan kurang-kurang apa sebetulnya, sampai akhir hayatnya, sampai dia tidak buta,
mohon maaf itu buta, tidak bisa melihat, terasingkan di tanah orang, di Sumedang gitu. Terus ada lagi pahlawan yang terasingkan sampai akhir hayatnya di tanah Manado, tanah Makassar. Terus dari Manado pindah lagi ke Makassar, itu Pangeran Diponegoro sampai meninggalnya. Kenapa? Saking hebatnya perjuangan mereka memporak-porandakan Belanda. Belanda takut lagi kalau masih di daerah basisnya, daerah kelahirannya, akan tetap memberikan perlawanan. Kenapa bisa Aceh sama Sumedang? Bisa dari Aceh sama Sumedang. Karena mungkin kulturnya antara Sunda dengan kebiasaan orang Aceh terutama kan beda. Jadi di Sumedangnya pun dirahasiakan, ini siapa, orang mana, dari mana, statusnya seperti apa. Memang seperti itu. Kalau bahasa Sunda mah kumaha kahayang Walanda gitu nih. Tanahnya kuburannya masih ada dan ditemukan kembalinya pun. Tapi ada kuburannya. Ada. Itu waktu itu Gubernur Aceh tahun 19 berapa ya, 1967 atau 19 ya sekitar 19 yang di Sumedang. Cut Nyadin, makam Cut Nyadin pahlawan. Jadi gini, ditemukannya pun secara waktu itu teh penelusuran dari Aceh, Gubernur Aceh waktu itu menelusuri Cut Nyadin di mana nih, dari bertanya dari A terus ke B ke C ke D sampai itu adalah mungkin catatan atau yang setelah tertangkap oleh Belanda pindahlah diasingkanlah ke Sumedang, terus dicarilah sampai sini dan ketemu. Pada akhirnya singkat ceritanya ketemu karena terus dibangunlah sekarang megah. Dulunya siapa mana orang tahu bahwa itu makam Cut Nyadin. Tuh, kemudian tahu nggak pahlawan dari Sunda penerus siapa itu teh R.A. Kartini dari Sunda. Raden Dewi Sartika. Yang makamnya itu waktu itu kita lewat tuh di alun-alun Bandung. Di tengah itu kan makam para bupati Bandung dan makam pahlawan nasional Raden Dewi Sartika. Sebenarnya waktu pertama dimakamkannya bukan di Bandung. Tapi meninggalnya itu di Cineam. Dan situs Cineam pasti. Ya. Ada kayak situs-situs patilasannya dan bekas liang lahatnya ada. Meninggal itu darinya kan karena dikejar oleh Belanda, agresi militer Belanda. Bukan. Iya kalau meninggal jadi membangun sekolah, terus karena serangan Belanda makin gencar, berpindahlah dari Tasik ke Ciamis ke Banjar, sempat ke Banjar, terus pindah lagi, pada akhirnya sampai karena kesehatannya terganggu meninggallah di Cineam dan dimakamkan di Cineam, jauh dari Belanda. Setelah merdeka tahun 1947-an 48 Oh iya. Merdeka kan 45 ya? Iya. Dipindahkanlah ke tanah kelahirannya di Bandung. Dengan bupati-bupati Bandung kan dulu bupati-bupati Bandung pun diangkatnya oleh Belanda. Jadi yang lebih bisa diajak kerjasama. Dipindahkan oleh mungkin permintaan keluarganya. Terus kemudian pahlawan yang dari tanah Purwokerto terkenal di militer, Jenderal Gatot Subroto. Dan kalau mau tahu nggak, Jenderal Sudirman backgroundnya apa dulu? Bukan dari kalangan militer sebenarnya dia. Dari orang biasa bukan? Beliau adalah guru madrasah dan beliau aktif di Serikat Muhammadiyah, di guru kalau itu guru Muhammadiyah ya. Backgroundnya ulama, terus dibuka ada waktu itu pelatihan militer pembela tanah air oleh Jepang, masuk ke situ pelatihan, dan sebenarnya yang diangkat yang waktu itu diprediksikan akan jadi panglima besar bukan Jenderal Sudirman, tapi yang meninggal sampai sekarang Supriyadi. Ada tuh
pahlawan kelahirannya diketahui tapi meninggalnya dimakamnya nggak tahu. Itu adalah komandan peta. Kemudian karena satu pemberontakan kepada Jepang, terus mungkin dihabisi dan dirahasiakan. Nggak tahu sampai sekarang, banyak kan kemarin tahun-tahun berapa, tahun 2010, 2009 itu ada yang mengaku. Tapi makamnya nggak ditemuin, nggak tahu di mana makam, nggak tahu tuh, nggak ada yang tahu. Dan dari situlah sebenarnya kemudian muncullah tokoh yang untuk perlawanan itu Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman aktivis Muhammadiyah, backgroundnya memang seorang ulama, dan beliau sakit di tanduk, dan kadang-kadang untuk mengenang itu jalur tanduannya itu suka diperingati oleh Tentara Nasional Indonesia. Jalurnya itu suka masih adalah untuk diperingati ya, sampai meninggalnya. Dan kenapa bisa selalu berhasil dan lolos dari kejaran Belanda? Ada 2 jimat ternyata yang tidak pernah ditinggalkan oleh Jenderal Sudirman. Beliau tidak pernah lepas dari wudhu. Dan beliau selalu membaca Al-Quran. Paling itu membaca setiap ada hadas beliau kentut ataupun beliau keluar air besar, air kecil, selalu berwudhu dalam keadaan sakit seperti itu. Tipe perlawanan gerilya. Waktu itu nggak ada orang yang tahu, nggak ada orang yang paham tentang taktik perlawanan gerilya. Pasukannya kecil, tapi membuat serangan nggak sampai habis-habisan. Serangan kecil bikin repot, pindah lagi serangannya ke sini, pindah lagi sampai tidak diketahui. Dan hampir sama dengan perjuangan waktu Tan Malaka, bahwa Jenderal Sudirman menganggap kemerdekaan di Indonesia itu harus 100% dari perlawanan. Kenapa? Karena berbeda pandangan dengan Insinyur Soekarno, presiden waktu itu. Dan pada akhirnya pun sebelum beliau wafat, beliau menyerahkan kembali mandat Tentara Nasional Indonesia ke presiden. Sempat itu kan sampai ada fotonya itu berpelukan dengan Jenderal Sudirman. Soekarno itu Insinyur Soekarno. Ada berpelukan. Dan itu pertemuan terakhir menghitung penyerahan kembali mandat Tentara Nasional ke tangan presiden. Karena mungkin kecewa. Tuh lagi, sebenarnya masih banyak tentang pahlawan yang kurang dikaji di pelajaran sekolah, apalagi sekarang dengan kurikulumnya yang terus berganti-ganti. Takutnya jadi orang nanti, keturunan kita, anak-anak kita itu mengaku bahwa itu hanya cerita saja, buktinya mana, kisahnya mana. Maka itu sangat penting. Nggak mungkin negara kita merdeka kalau tidak ada perjuangan para pahlawan. Ada yang tercatat, malahan Tan Malaka sendiri tidak dibahas dalam sejarah karena dianggap sebagai orang kiri. Iya, beliau orang kiri, tapi jasanya sebenarnya sebagai bapak republik yang menerapkan konsep republik pertama itu adalah Tan Malaka. Tan Malaka itu siapa? Pahlawan tapi apa? memang dari lebih condong ke kiri itu lebih komunisme, sosialis komunis. Tapi sosialis komunis, orang komunis tapi dianggap kurang komunis sama orang komunis sendiri. Beliau masih membuka ruang kerjasama dengan pergerakan dari misalkan dari Islam, dari daerah lain. Kalau komunis kan selalu pemberontakan gitu kan, selalu dengan memberontak. Beliau masih makanya dari situ, dan akhir hayatnya pun menyedihkan. Beliau dieksekusi oleh bangsa sendiri. Itu terus deh. Apalagi coba kira-kira? Nggak tahu. Sebenarnya masih banyak, tapi karena durasi kita terbatas ya teman-teman, mungkin di lain waktu, di lain video yang lain kita akan bahas hal-hal yang menarik ya, yang memang pantas untuk dibicarakan. Itu saja teman-teman, kembali lagi Kang Idan meminta bantuannya
Yang baru menemukan channel ini, Kisah Alis Panjang, mohon di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kemudian jangan lupa like dan komennya. Itu saja teman-teman yang bisa kami sampaikan saat ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.